Hukum kekekalan energi Einstein mengatakan, energi tidak dapat diciptakan juga dimusnahkan, ia tetap ada, menangkap getaran energi masa lalu yang tidak pernah hilang pun dapat terjadi. Fahami cara kerjanya. Otak adalah perangkat instrumental fisik untuk menerjemahkan, memadukan inputan berbagai memori baik dari luar diri dan dalam diri yaitu alam bawah sadar. Eksistensi keberadaan semua ini berada dalam keterjagaan dalam dunia yang berada di dalam otak kita. Mimpi adalah bahasa alam bawah sadar yang tervisualisasikan dengan bahasa memori yang sudah ada di otak. Kesadaran dan keterjagaan dalam mimpi adalah membaca bahasa alam bawah sadar yang tidak terikat ruang dan waktu. Mengendalikan kejadian dalam alam mimpi adalah dengan sadar pikiran kita membaca inputan dari alam tanpa batas, ini yang disebut lucid dreaming. Aplikasi dari semua di atas adalah berpikir menerjemahkan semua inputan dari yang unlimited ke kehidupan nyata dalam keterbatasan alam fisik indrawi. Ini identik dengan melakukan topo, samadhi, yoga. Sekali lagi, hukum kekekalan energi Einstein. Energi tidak dapat diciptakan juga dimusnahkan, ia tetap ada, menangkap getaran energi masa lalu yang tidak pernah hilang pun dapat terjadi. Fahami cara kerjanya. Otak adalah perangkat instrumental fisik untuk menerjemahkan, memadukan inputan berbagai memori baik dari luar diri dan dalam diri yaitu alam bawah sadar. Berpikir konvensional biasa adalah, bekerjanya otak pada frekuensi keterikatan hanya pada materi, bahani saja, yang membatasi berpikir pada tataran keterbatasan fisik yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Alhasil kita hanya terkendalikan oleh pola pikiran materi saja yang terbatas, yang lebih buruk lagi manusia masuk terjerembab pada insting saja seperti makhluk hewani. Eksistensi, jiwa pada tubuh fisik manusia adalah sejatinya, energi, yang tidak dapat diciptakan juga dimusnahkan, abadi, tidak, fana, atau rusak, yang rusak adalah tempatnya yang mewadahi sang jiwa. Mekanisme kerja, sumber vibrasi, energi, utama di tubuh fisik adalah jantung, saluran kelistrikannya adalah pada tulang belakang menuju alat penterjemahnya yaitu otak, bekerja berdasar inputan dari sang jiwa juga jagat semesta, jagat alit jagat ageng, inputan dari jagat alit jika terjadi, suung, pada jagat alit yaitu saat kontemplasi. Mengambil inputan dari alam bawah sadar, adalah dengan menselaraskan getaran detak frekuensi, jantung, selaras dengan frekuensi vibrasi alam semesta tanpa batas, pada frekuensi tubuh fisik relaksasi pada gelombang, gamma, inilah yang dilakukan orang-orang suci. Maka kerja otak dalam berpikir, seharusnya adalah bekerja menerjemahkan inputan dari univers jagat agung alam semesta tanpa batas kepada alam fisik materi keterbatasan, yang serba terbatas, ini yang disebut intuisi. Jika ini terjadi dalam proses kerja, otak, di dalam tubuh fisik ini, maka disinilah fungsi manusia terimplementasikan fungsinya secara maksimal, memahami untuk apa ia ada di dunia ini. Yaitu menerjemahkan inputan dari yang tidak terbatas, unlimited, kepada dimensi yang serba terbatas, limited, akan terfahami tugas sejatinya, manusia, berada di alam semesta ini, manusia yang memahami benar dalam kesadaran penuh, larut dalam kesadaran universal. Prinsip dasar sains adalah, jika materi dan antimateri bertemu maka yang terjadi adalah saling meniadakan. Upaya sains mencoba mengungkap ini dengan sebutan, materi Tuhan, versi ilmuwan Eropa. Sains dengan uji coba membenturkan unsur materi dan antimateri pada percobaan Chen untuk membuktikannya, dengan membenturkan yang dianggap materi terkecil, menyebut sesuatu yang tidak difahami itu tapi ada dengan istilah, God materi. Bagian terkecil dari sel manusia adalah mitokondria, yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP jumlah banyak, misalnya sel otot jantung, hati. ATP adalah nukleosida trifosfat, yang mengandung adenosina, yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endergonik yang memerlukan energi dalam sel. Metabolisme, karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditranspor dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. H2O mitokondria menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat, ATP. Reaktor fusi, unsur oksigen dan hidrogen di dalam bagian terkecil tubuh manusia yang bernama mitokondria penghasil energi. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek,
dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan, maupun dimusnahkan, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Dengan menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat ATP. Hidrogen adalah unsur utama dalam mitokondria paling ringan yang mudah terbakar jika ada unsur oksigen. Antimateri dari unsur hidrogen ini adalah antihidrogen. Saling meniadakan jika bertemu, saling meniadakan di sini tidak hilang atau lenyap, tapi tiada dalam jangkauan yang disebut materi, yang sebenarnya masuk dalam area yang tidak diketahui manusia atau sains saat ini. Dark matter, dark energy, 95% dalam skala pembagian kuadran. Mari kita simak keterkaitan penjelasan sains di atas dengan lelaku luhur nenek moyang bangsa Nusantara. Hukum kekekalan energi Einstein. Energi tidak dapat diciptakan juga dimusnahkan, ia tetap ada, menangkap getaran energi masa lalu yang tidak pernah hilang pun dapat terjadi. Aplikasi dari semua di atas, adalah berpikir menerjemahkan semua inputan dari yang unlimited, ke kehidupan nyata dalam keterbatasan alam fisik indrawi. Ini identik dengan melakukan topo, samadhi, yoga. Orang yang pertama kali mengajarkan tapa brata adalah Adam. Kegiatan semacam tapa brata ini disebut dengan samhu, yaitu sikap duduk bersila pada waktu pagi dan sore minimal 2 kali sehari. Dilanjutkan oleh Nuh, yang pada saat itu disebut dengan Ham. Istilah Islam disebut tahanuts, tempat yang populer adalah Goa, Hiro. Tapa brata yang ada di masa sekarang, semuanya berpangkal dari apa yang pernah diajarkan oleh Nuh. Pada masa setelah Nuh disebut dengan istilah Milhayas, digunakan pada masa sesudah kehidupan kaum Nabi Nuh as pasca peristiwa banjir. Milhayas, sedulur papat kalimo pancer, ini asli Nusantara bukan dari India. Istilah ini baru populer sejak masa akhir kerajaan Majapahit sekitar abad 15–16 Masehi. Kontemplasi berdiam diri, tafakur, di dalam keheningan alam bersama di dalam goa, tahanut, leluhur kita sudah melakukannya disebut dengan topo, bahasa Jawa, tapa, bahasa Sunda, tapo, Batarak Batagak, Sumatera, upasena, Bali, kamala, Sulawesi, akamala orang yang melakukannya. Martapa, Batak. Bentuk visualisasinya dan prosesi ini yang tampil di stupa Borobudur. Ini bukan patung tokoh India, tapi prosesi kontemplasi ini diikuti beliau yang dasar ajarannya berasal dari leluhur Nusantara, kaum Saka Arya yang kemudian menulis Veda di sana. Laku atau cara kontemplasi, topo, ini tampil pada stupa atas Borobudur. Dengan berbagai bentuk duduk kontemplasi. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmo. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Manusia tidaklah hanya gabungan dari kelima elemen dasar tanah, air, api, udara dan eder, tidak hanya kelima wujud materi itu. Telaah sains tentang moksa, dark energy dan dark matter. Sifat energi gelap lebih bersifat hipotetis daripada materi gelap, dan banyak hal tentang sifat energi gelap tetap menjadi masalah spekulasi. Bukti utama untuk materi gelap adalah bahwa perhitungan menunjukkan banyak galaksi akan keluar terpisah dari kelompoknya, jika mereka tidak mengandung sejumlah besar materi yang tidak terlihat. Materi gelap mengacu pada fakta bahwa ia tidak tampak berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik yang dapat diamati, seperti cahaya. Dengan demikian tidak terlihat atau gelap ke seluruh spektrum elektromagnetik, membuatnya sangat sulit dideteksi menggunakan peralatan astronomi biasa. Materi gelap adalah bentuk teori materi yang diyakini sekitar 80% materi di alam semesta, dan sekitar seperempat dari kepadatan energi totalnya. Materi gelap belum secara langsung diamati, tetapi keberadaannya tersirat dalam berbagai pengamatan astrofisika, termasuk efek gravitasi yang tidak dapat dijelaskan kecuali ada materi yang lebih dari yang dapat dilihat. Dalam kosmologi fisik dan astronomi, energi gelap adalah bentuk energi yang tidak diketahui yang dihipotesiskan untuk menembus semua ruang, cenderung mempercepat perluasan alam semesta. Sebuah survei 2011, survei galaksi Wiggle Z pada lebih dari 200.000 galaksi, memberikan bukti lebih lanjut terhadap keberadaan energi gelap, meskipun fisika pasti di baliknya masih belum diketahui. Berdasar pembagian distribusi energi, dark energy 69%, dark matter 26%, normal matter 5%. Pengertian dark adalah gelap, sesuatu yang belum diketahui sains saat ini yaitu 95%,
dan yang sudah diketahui disebut oleh sains saat ini dengan normal matter, baru diketahui hanya 5%. Sisanya 95% diyakini adanya tapi belum diketahui sains. Hal ini akibat dari sains yang baru dianggap sains jika berupa bahani atau materi. 5%. Materi adalah ruang dan waktu yang menurut Einstein adalah relatif, tidak pasti dan bukan yang sebenarnya. Fana, inilah sejati dari jagat raya seisinya. Jadi yang tidak relatif adalah 95% ini adalah tidak fana, tetap ada abadi bisa disebut energi menurut hukum kekekalan energi Einstein, selama belum kiamat. Jika kita fahami alam raya juga tubuh fisik yang 5% ini, berarti ada 95% sesuatu di tubuh ini yang sains saat ini pun belum dapat mengungkapnya. Sesuatu 95% itulah sains menyebutnya saat ini dengan energi, yang membuat kita hidup tidak mati walau tubuh fisik materi 5% ini rusak atau fana. Dalam hukum alam telah diketahui adanya materi dan antimateri. Jika materi dan antimateri ini bertemu maka yang terjadi adalah saling meniadakan. Dalam ajaran asli Indonesia disebut mukso atau moksa. Mukso tiada di sini tidak berarti hilang atau lenyap, tetapi tetap ada dalam area 95% yang belum diketahui, masih eksis di luar materi fisik 5% yang fana ini. Area 95% inilah yang tidak terikat ruang dan waktu. Leluhur Nusantara sudah dapat mengatasi ruang dan waktu, melalui kontemplasi spiritual samadhi, suhung, yoga, laku topo broto kemudian mukso, hilang lenyap tubuh fisik masuk ke area-area 95%, area abadi. Aplikasi dari semua di atas, adalah berpikir menerjemahkan semua inputan dari yang unlimited, ke kehidupan nyata dalam keterbatasan alam fisik indrawi. Ini identik dengan melakukan topo, samadhi, yoga. Prosesi kontemplasi spiritual ini ditampilkan di stupa monumen agung yang bernama Bawana Sakapala, dalam bentuk arca manusia duduk bersila di situs yang saat ini bernama Borobudur. Ini bukan patung tokoh agung luhur putra raja yang terlahir di Nepal. Tapi beliau berjasa mengembangkan ajaran asli Nusantara, Dharma, di India, menjadi ajaran yang kini dilabelkan di Borobudur. True Back History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.